Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Semoga senantiasa dalam rahmat dan ridho ilahi Rob, sehat, fresh, semangat, dan optimis selalu dalam kehidupan setiap harinya. Untuk pagi hari ini Liberty persis berada di depan Tugu Lilin Pajang. Tugu Lilin Pajang yang usianya dari cerita penuturan warga setempat, baik yang ada di wilayah Kaluran Pajang ataupun Kaluran Makam Haji, pasalnya keberadaan Tugu Lilin Pajang ini persis ada di pertigaan antara Makam Haji dan Pajang. Artinya kalau dari sebelah kanan atau sebelah timur dari keberadaan Tugu Lilin Pajang ini masuk di wilayah Kaluran Pajang, Kecamatan Laweyan, Solo. Sedangkan kalau yang di sebelah barat masuk di wilayah Kalurahan Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Artinya keberadaan Tugu Lilin ini benar-benar memecah antara perbatasan Solo dan Sukoharjo. Kalau jalan arah ke selatan ini merupakan jalan yang memiliki nilai sejarah sangat tinggi, yaitu Jalan Joko Tingkir. Sehingga kaitannya dengan Tugu Lilin Pajang ini, dari penuturan warga setempat ada yang menyatakan jika keberadaan Tugu Lilin Pajang ini berkaitan dengan bertahtanya beliau Sultan Hadiwijaya atau yang akrab dengan sebutan Mas Karebet dan populer dengan Joko Tingkir sebagai raja pada Kesultanan Pajang sekitar 500 atau 600 tahun yang lalu. Sedangkan di sisi lain ada penuturan warga yang menyatakan jika keberadaan Tugu Lilin ini dibangun bersamaan dengan kepindahan Keraton Kartasura Hadiningrat untuk pindah ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang sekarang ini sekitar 1745, sehingga kurang lebih berusia sekitar 277 tahun. Pasalnya dari cerita turun-menurun baik dari warga yang ada di Kampung Pajang serta Kampung Makam Haji ada penuturan yang berbeda-beda. Artinya yang jelas keduanya memiliki pandangan yang bagus sekali terhadap keberadaan Tugu Lilin Pajang ini. Artinya Tugu Lilin Pajang ini memiliki nilai historis yang cukup tinggi. Memang keduanya bisa benar adanya. Artinya baik itu dari warga Pajang yang mengklaim Tugu Lilin ini dibangun karena keberadaan dengan Keraton Pajang, sehingga sebagai tonggak sejarah sekitar 500 atau 600 tahun yang lalu di Kampung Pajang ini pernah berdiri Kerajaan Kesultanan Pajang. Hanya saja cukup disayangkan sampai saat ini kondisi letak strategisnya Keraton Pajang pada saat itu belum pernah diketemukan. Artinya bangunan fisik Keraton Pajang hingga saat ini sepertinya bahkan bisa jadi tidak akan pernah ditemukan lagi. Kalau saja masalah peninggalan dari Tugu Lilin ini ke arah selatan sekitar 1 km ada semacam peninggalan umpak batu, baik itu dari masjid ataupun mungkin dari Keraton Kesultanan Pajang sendiri, masih bisa ditemukan di pesanggerahan, petilasan, atau gedung pusaka dari Keraton Pajang. Nah, sisi lain
dari warga Makam Haji yang menuturkan jika keberadaan Tugu Lilin Pajang ini berkaitan dengan pindahnya Keraton Kartasura Hadiningrat ke keraton yang sekarang ini Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pada saat itu di Keraton Kartasura terjadi adanya pemberontakan sekitar tahun 1740-an, sehingga 1745 Keraton Kartosuro boyong kedaton menuju Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat seperti saat ini. Yang jelas keduanya bisa diterima dengan logika. Artinya bisa Tugu Lilin ini merupakan bagian bangunan dari zaman keemasan Kesultanan Pajang dengan Joko Tingkirnya. Bisa pula Tugu Lilin ini bagian dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Yang jelas Tugu Lilin yang usianya udah ratusan tahun yang lalu ini, pada saat itu ketika jalan belum beraspal, konon ketinggian dari gapuro atau arca atau tugu yang berbentuk lilin ini memiliki tinggi sekitar 3-4 meter. Hanya saja seiring dengan adanya perbaikan pembangunan baik di kota Solo maupun di wilayah Kabupaten Sukoharjo sendiri, akhirnya mengalami perubahan yang pada saat itu tidak dilingkari dengan pagar besi bundar, sekarang dilingkari untuk keamanannya. Pasalnya sering terjadi kecelakaan yang menabrak dari Tugu Lilin ini, sehingga pada waktu itu ketinggiannya harus diluruskan, harus dirapikan, sehingga sekarang ini bisa jadi ketinggian dari Tugu Lilin ini paling sekitar tinggal 3 meter. Yang jelas sekarang ini jauh lebih berseri sekali, lebih indah sekali daripada puluhan tahun yang lalu. Kondisi jalan Joko Tingkir, jalan yang membelah antara Kabupaten Sukoharjo yang ada di sebelah barat Tugu Lilin, jalan Pajang yang ada di sebelah timur Tugu Lilin, pas di tengahnya jalan Joko Tingkir ini sekarang ini tampak lebih megah, mewah, dan wah, pastinya lebih luas dari puluhan tahun yang lalu. Bahkan kondisinya bagus sekali, jauh dari genangan air yang senantiasa pada saat hujan turun. Bisa dipastikan lagi kondisi Tugu Lilin puluhan tahun yang lalu becek, kotor, dan kumuh. Sekarang ini benar-benar belakangan setelah dibangun oleh pemerintah, bisa jadi pemerintah provinsi, karena posisinya ada di 2 wilayah. Sekarang benar-benar Tugu Lilin tampak rapi, cantik, indah, dan menawan. Boleh jadi ini semua yang jelas tidak terlepas dari keberadaan kebesaran dari Kesultanan Pajang yang saat itu dikenal dengan Sultan Hadiwijaya Mas Karebet, atau lebih populer dengan sebutan Joko Tingkir. Sehingga tidak mengherankan lagi jika pas sepanjang jalan ini lurus ke selatan, Tugu Lilin lurus ke selatan sekitar 3 km sampai memasuki wilayah Kaluran Gentan bagi Sukoharjo, dinamakan Jalan Joko Tingkir. Tepat sekali untuk mengenang kebesaran jasa-jasa beliau sebagai seorang raja di kota Solo maupun di kota Sukoharjo. Demikian laporan Liberty di depan
suasana ramenya arus lalu lintas di sekitar Tugu Lilin yang cukup populer di kalangan warga masyarakat Sukoharjo, Solo, dan sekitarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.